Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya pastinya. Oke, kita hari ini kembali nih bersama aku Maila. Kali ini akan bertemakan tentang sesuatu hal yang mengejutkan yang tanpa kamu sadari, wah akhirnya terlihat oleh kamu gitu ya. Ya, sesuatu yang mengejutkan lah ya yang datang kepada kamu. Kita akan coba lihat di sini ya buat Capricorn. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Capricorn, kamu fokuskan kartu ini, kamu rasakan energi kamu bayangkan hal mengejutkan apa yang akan kamu dengar ataupun kamu rasakan saat ini ataupun dalam waktu dekat. Oke, kita akan coba lihat. Capai dulu kartunya, kamu rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul. Oke, kamu bayangkan hal mengejutkan apa yang akan kamu dapati di sini. Oke, hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan di sini. Kita turunkan dulu ya beberapa kartunya. Oke, kayaknya cukup ya. Kalau kurang nanti kita tambah lagi. Wah. Ada clock, ada potion ya, ada the snake, ada coffin, ada bad choice, ada the rhino. Nah, kita dempetkan ya. Ada the Rainer, ada the Chaser. Oke. Wah, ini ketutup ya. Ini dia. Ada lightning. Oke, Capricorn. Di sini energi banyak orang. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya energi kamu nggak kebaca di sini ya. Oke. Kita akan lihat kabar mengejutkan apa atau hal yang mengejutkan apa yang akan kamu dengar ataupun yang kamu lihat saat ini ataupun sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat gitu ya. Nah, di sini ada clock menandakan waktu gitu ya. Menandakan waktu, akan ada sebuah cinta di sini. Akan hadir sebuah cinta ya. Ya, saat ini yang bisa mengejutkan kamu itu kamu akan merasakan suatu perasaan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Perasaan seperti apa? Ya, mungkin kadang rasa bahagia, kadang rasa senang ya, kadang rasa sedih ataupun kayak rasa kacau, galau gitu ya, jenuh. Nah, ini kayak bermacam-macam perasaan yang akan kamu rasakan nantinya buat Capricorn. Kenapa seperti itu? Karena terlihat di sini akan ada cinta yang datang kepada kamu ya. Akan ada sebuah rasa yang akan muncul ya nantinya ya. Bisa saja dikatakan ada seseorang yang akan mendekat ke kamu atau beberapa orang di sini akan mendekat ke kamu. Ya, dengan tiba-tiba aja ya kamu nggak nyangka gitu loh, kok dia lebih bisa suka sama aku ya gitu. Nah, itu gambaran di sini ya, dimana saat kamu memilih untuk healing saat ini ya, kamu punya masa lalu ya. Terlihat di sini ada coffin, ada sesuatu yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang ya. Akhir cinta kamu dikatakan ya, kamu pengen menarik diri dari hubungan itu. Kenapa ya? Kamu terlihat hubungan ini hanya hubungan yang toksik gitu loh, hubungan yang banyak energi negatifnya, yang dulu kamu sering berantem, sering ada konflik, atau dia on off sesuka hati dia, atau mungkin dia di sini yang LDRan gitu ya, atau di sini kamu mempunyai suatu perbedaan gitu ya, keyakinan di mana tidak akan ada suatu suatu yang bisa dipersatukan antara kamu dengan dia gitu loh, tidak ada jalan keluarnya. Jadi kamu lebih ingin menarik diri dari hubungan itu. Nah, saat kamu memilih untuk
healing di sini, untuk bisa move on di sini, justru akan ada hal yang mengejutkan datang kepada kamu ya, seseorang gitu loh, yang berlari menuju kamu. Gimana bahwa wah aku udah tahu nih dia putus sama pacarnya gitu ya. Ya kayaknya dia datang ke kamu itu ya pengen mengobati luka hati kamu, atau pengen memberikan ya cinta ataupun seperti apalah itu ya gitu. Oke. Nah, itu yang kamu ataupun dia rasakan ya di sini. Perasaan itu memang kamu campur aduk ya, yang kamu rasakan saat kamu baru putus gitu ya, ataupun saat kamu baru terpisah dari suatu hubungan yang mungkin sudah lama kamu jalin gitu ya. Yang mungkin di awal-awal dulu kamu merasakan kebahagiaan, kamu merasakan bahwa wah, kamulah satu-satunya, dialah satu-satunya gitu ya, orang yang benar-benar bisa membuat aku bahagia. Atau bisa saja kamu berpikir, wah dia ini jodoh aku akan bisa bersama dia sampai akhir hayat aku. Nah itu yang buat kamu sedih. Kenapa? Dari pemikiran itu kok tiba-tiba kita bisa putus, kita bisa break, kita bisa lost contact, tiba-tiba aja dia meninggalkan kamu. Nah itu yang membuat kamu merasa bahwa memilih untuk healing di sini, karena kamu sadar tidak akan selamanya itu kamu rasakan gitu loh. Kalau selamanya kamu rasakan, jadi penyakit banyak akan datang dan kamu tidak akan pernah sembuh gitu. Kamu tidak pernah akan sehat ya, kepikiran, kepala sakit gitu ya, badan juga sakit, meriang gitu ya, bukan merindukan kasih sayang ya. Oke, Capricorn. Nah itu dirasakan. Ini ada perasaan yang benar-benar kamu rasakan seperti wah campur aduk lah ya gitu. Perasaan bahagia ada ya, di satu sisi ada seseorang nih yang menawarkan cinta kepada kamu, di sisi lain kamu pengen healing dari suatu hubungan gitu. Jadi apa di sini sebenarnya? Jadi kamu apa ya, menginginkan hanya waktulah yang akan menentukan semua itu gitu ya. Nah terlihat juga di sini ada sebuah cahaya, sebuah lightning ya. Nah di mana akan ada surprise buat kamu. Nah, sudden change, shocking news. Jadi ada berita yang membuat kamu wah menjadi shock gitu loh. Shocknya bisa dikatakan ya surprise lah buat kamu gitu ya. Dimana bahwa saat kamu ingin bertransformasi gitu ya dari suatu hal masalah, nah itu akhirnya memang ada suatu hal yang mengejutkan datang kepada kamu, yaitu tadi cinta barunya kamu gitu loh. Oke. Nah, waktu yang akan menentukan di sini, waktu itu ya mungkin sudah datang ya, sudah tepat waktunya bahwa orang ini datang buat kamu gitu. Walaupun ada energi negatif di sini, di mana dikatakan energi negatif itu ada dalam diri kamu, di mana kamu merasakan ada suatu kekhawatiran ya, bisa aja orang yang baru datang ini akhirnya ya seperti masa lalu, ya orang yang dulu toksik ataupun apa. Jadi kamu merasa khawatir aja nanti orang yang datang itu sama seperti yang dulu gitu loh. Jadi ya daripada aku merasakan hal itu lagi, mending aku sendiri. Nah itu, jadi pemikiran kamu itu kadang-kala ya bercabang-cabang ya, campur aduk gitu ya. Nah itu yang kamu rasakan di sini ya buat Capricorn. Oke. Tapi kamu di sisi lain kamu merasa bahagia sih, ada orang yang ingin memperjuangkan kamu di sini ya, bahagia sekali sih kelihatan. Seakan-akan kamu merasakan ada suatu hubungan atau relationship yang benar-benar bisa menjaga perasaan kamu gitu loh, yang bisa membuat hati kamu bisa kembali normal gitu ya, tidak merasakan sedih lagi. Walaupun ada, tapi ya wajar aja ya, namanya kita sudah punya hubungan yang lama tapi tiba-tiba putus gitu ya, tiba-tiba aja break gitu ya, tanpa sebab dan akibat. Nah itu yang membuat kita down gitu. Nah Oke, Capricorn, kita akan lihat klarifikasi dari kartu tarot ya. Buat Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, cek dan dicek juga di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan ya di sana. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu, oke? Buat Capricorn. Dan jangan lupa kunjungi channel kita yang khusus untuk general reading, untuk timeless reading ya. Di kolom deskripsi juga ada channelnya ya, info tentang channel. Oke, buat Capricorn, kita akan sapa dulu kartunya. Kamu rasakan hal mengejutkan apa yang akan terjadi lagi di sini. Oke, kita akan sapa kartunya. Rasakan dulu lebih dalam energi yang akan muncul di sini.
hal mengejutkan apa yang akan tersirat dari kartu-kartu yang muncul ya, yang sudah tertebar. Oke. Ada Eight of Wands, ada Queen of Cups, ada Death. Nah, kayaknya energi atas semua di bawah sama aja ya. Apa nih? Oke, rasakan kembali, pikirkan kembali energi apa yang akan muncul. Oke. Ada Ten of Wands, ada Ace of Pentacles, ada Six of Pentacles. Di sini ada Eight of Cups, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan ada di sini Scorpio, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke, nah itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Kita akan lihat di sini. Ada Eight of Wands juga. Adanya perubahan kebaikan di sini dalam diri kamu. Dimana bahwa banyak orang ya, ada beberapa orang nanti yang akan terkoneksi sama kamu, akan mendekat ke kamu ya. Dari sebagian banyak itu ada orang yang mungkin sebagian dari mereka, salah satu dari mereka ya, akan memperjuangkan cinta kamu di sini. Ya, dari rasa sakit yang kamu rasakan, dan semuanya itu akan terobati. Oke. Eight of Cups juga di bottom of the deck-nya kamu di sini. Kamu di sini memang sudah optimis nih, aku harus lupakan masa lalu. Aku harus benar-benar bisa melupakan dia, orang yang benar-benar tidak bisa menghargai aku, yang tidak ada kebaikan dalam hubungan itu, yang dia hanya memanfaatkan aku. Nah, disinilah kamu mulai mencoba untuk membuka hati kamu untuk seseorang, yang dimana awalnya kamu merasakan perasaan atau rasa yang campur aduk gitu ya, kadang sedih, kadang senang, kadang bahagia, kadang menderita gitu ya. Ya pasti kebayang ya masalah-masalah lalu yang mungkin sangat membuat kamu tersakiti gitu ya. Dia membohongi kamu, dia hanya memanfaatkan kamu, rasanya seperti apa gitu loh. Secara kita sayang-sayang sama dia, tahu-taunya dia sebaliknya gitu loh, membuat kita menjadi seseorang yang merasa tidak dihargai dalam hubungan ini. Jadi ya buat apa? Jika ada energi negatif itu muncul, ya udah kamu harus cepat-cepat hilangkan. Jangan terlalu kamu bucin dengan orang seperti itu, karena itu akan membuat diri kamu dirugikan gitu loh. Kamu juga buang-buang waktu di situ dengan orang yang benar-benar tidak ada komitmen dalam hidupnya dia, gitu ya. Dan nanti dia juga sendiri akan menyadari hal itu. Karena apa sih yang dicari di dunia ini? Ya pasti kita cari kebahagiaan, tapi dalam konteks arti kata ya positif gitu ya, bukan bisa merugikan orang lain. Nah, itu kebahagiaan yang perlu kita pahami di sini. Oke. Nah, buat Capricorn, ada Queen of Cups juga di sini. Terlihat di sini kamu sudah melewati masa-masa kritis lah ya. Bisa dikatakan masa kritisnya kamu saat kamu dulu pernah terpuruk ataupun dikecewakan atau sakit lah ya, dan akhirnya kamu bisa lepas dari itu, dan kesabaran kamu itu sangat membuahkan hasil. Kamu menjadi orang yang sangat bijaksana, orang yang tenang, orang yang bisa, yang dikatakan berhati mulia ya gitu. Jadi kamu bisa merasakan empati setiap orang yang ada di sekitar kamu gitu loh. Jadi saat ada orang yang sedih, nah kamu cepat nih mencoba masuk ke dalam dunianya dia atau dalam masalahnya dia, sebisa mungkin kamu membantunya dia, karena kamu menyadari bahwa ya apalagi teman yang mempunyai masalah gitu ya. Nah itu yang membuat kamu merasa bahwa harus cepat-cepat bisa membantu dia gitu. Itu di sini kamu merasakan bahwa menjadi seorang yang sabar, berhati mulia, orang yang bijaksana. Nah itu yang kamu rasakan di sini. Oke. Nah kartu Death di sini sama dengan Kevin, di mana ada suatu hubungan yang dulu dia berakhir, dan saat ini ada hubungan yang pengen kamu bangun dalam kehidupan kamu. Ya, di mana kamu sudah memulai menyadari bahwa ya
kebahagiaan yang aku inginkan harus benar-benar aku ciptakan sendiri gitu loh. Harus aku rasakan sendiri. Karena tidak mungkin orang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi apapun di sini yang membuat kamu merasa wah nggak penting atau ada energi negatif, kamu ya cepat-cepat membuangkan. Kamu cepat menyadari, kamu saat ini sudah berpikir bijaksana ya, sudah berpikir bagaimana cara membuang gitu ya, merasakan ada energi negatif ataupun tidak di situ. Jadi kamu selalu memunculkan nih energi positif, kamu selalu berpikir positif, kamu selalu ya tidak terlalu overthinking lagi dengan suatu kondisi gitu ya. Nah itu. Jadi sesuatu hal yang mengejutkan di sini ya terlihat juga kamu akan tiba-tiba aja kok bisa ya gitu ya. Secara aku dulu yang sangat disakiti gitu. Aku ketemu dengan orang yang benar-benar kalau dipikir-pikir ya aku bakal benci gitu loh. Tapi di sini kamu tidak. Ya mungkin prosesnya kamu menyadari bahwa ya mungkin Tuhan di sini memberikan suatu keistimewaan ya buat kamu, di mana kamu dijadikan orang yang benar-benar baik gitu loh. Dijadikan kamu orang yang berhati mulia gitu, orang yang sabar gitu ya. Nah disinilah karena kamu juga menyadari ya dari segi sosialitanya kamu atau sosialnya kamu gitu ya, kamu bisa merasakan empatinya terhadap beberapa orang atau seseorang atau orang lain gitu ya. Nah itu yang membuat menjadi kamu merasa bahwa sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kamu terlihat orang yang baik, jadi banyak orang yang menyukai kamu. Dari situlah mungkin jadi kamu tidak khawatir seandainya aku memang terpisah dari orang yang sangat aku cintai dulunya, dan aku tidak takut untuk mendapatkan cinta-cinta yang lain gitu loh. Karena terlihat di sini banyak orang yang menyukai kamu. Ya. Itu sesuatu hal yang mungkin mengejutkan juga buat kamu, dimana kok tiba-tiba aja ya orang banyak menyukai aku, orang banyak merespon apa yang aku perbuat gitu loh. Nah itu ya, Three of Pentacles di sini ada suatu kerjasama juga. Kalau dari segi finansialnya kamu berkata di sini ya, kamu orang yang sukses ya dari segi finansial ya. Ada Six of Pentacles juga. Ya walaupun tidak ada perubahan di sini dari Pentacles kamu, dari finansialnya kamu atau dari cuannya kamu, tapi kamu selalu merasa bersyukur gitu loh. Rasanya ini berkah sekali apa yang aku dapatkan, walaupun yang aku dapat itu hanya sedikit, tapi rasanya berkah gitu. Karena rasa syukur kamu di sini yang membuat kamu merasa cukup aja gitu loh. Tapi di sini ada kesempatan buat kamu. Kesempatan apa? Ya mungkin peluang. Entah itu peluang pekerjaan atau karirnya kamu atau usaha bisnisnya kamu meningkat di sini. Akan ada suatu hal yang mengejutkan dari satu kerjasama kamu dengan orang lain ya. Mungkin wah secepat itu disetujui gitu loh. Wah kamu pengen kerjasama nih dengan perusahaan ini atau dengan perusahaan itu, ataupun dengan pribadi atau personal gitu ya. Dan ternyata orang itu respon sama kamu. Nggak nyangka juga sih kamu gitu ya. Kok tiba-tiba aja kok bisa orang tuh respect gitu ya. Kok bisa orang itu bisa menerima tanpa dia mempelajari dulu gitu ya. Bagaimana bisnis kamu gitu. Jadi itu yang membuat kamu di sini merasa bahwa ya aku sangat dihargai saat ini. Gitu ya. Nah, itu dilihat di sini. Oke, buat Capricorn. Kita akan lihat lagi di sini. Apalagi hal yang akan mengejutkan yang akan kamu rasakan di sini, atau seperti apa kehidupan kamu ke depan. Kita akan ambil 3 kartu ya. Kartu untuk apa ya? Kesimpulan, finishnya ya. Ending dari suatu cerita kamu. Apa itu? Come together. Akhirnya semua itu akan datang secara bersamaan. Setelah kamu bisa melepaskan energi negatif, setelah kamu bisa melupakan orang-orang yang benar-benar toksik ataupun yang tidak bisa dimanfaatkan, maksudnya bukan dimanfaatkan ya, tidak bisa diajak komitmen atau apalah gitu ya. Jadi di sini kamu meramalkan, kamu divination ini meramalkan ya. Di sini artinya itu bahwa kamu merasakan bahwa ke depan, masa depan, aku akan yakin, aku akan bisa bahagia. Aku akan bisa mempunyai suatu kekuatan yang mungkin Tuhan berikan tanpa aku sadari gitu. Nah itu tadilah kekuatan yang kita bicarakan untuk kamu. Ada Three Wisdom, ada sesuatu kekuatan yang alami ya, seperti pohon gitu ya. Pohon itu kan kuat, akar-akarnya banyak gitu ya. Jadi itu yang kamu rasakan saat ini. Sehingga kamu terlahir kembali, inner child di sini. Terlahir kembali seperti ya anak bayi, gimana sih tanpa dosa gitu ya, tanpa ada beban gitu ya. Jadi itu yang kamu rasakan di sini. Benar-benar energi yang sangat luar biasa ya kamu rasakan setelah bisa terlepas dari orang yang
membebani kamu gitu. Dan kamu juga tidak menyangka akan ada hal yang penting yang datang dalam hidup kamu, ya seseorang yang mungkin bisa saja soulmate-nya kamu, atau seseorang yang benar-benar yang menjadi true love-nya kamu. Oke, Capricorn. Nah, itu tadi hal yang mengejutkan atau sesuatu yang mengejutkan yang tidak kamu sadari ya muncul di hadapan kamu gitu ya. Oke, semoga kamu lebih bahagia, lebih terhibur dengan hiburan ini, dengan readingan ini. Oke, sehat selalu ya buat Capricorn. Dadah.